Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan sebuah tablet ini dari Xiaomi Mi Pad 5. Xiaomi Pad 5 masuk dalam keadaan mati total. Coba kita cek ini. Jadi perangkat masuk sama rekan saya dibongkar. Ini kondisi sudah dibongkar. Kita cek ini kertasnya. Merek HP-nya Xiaomi, tipenya Pad 5, jenis kerusakan mati total. Penyebab kerusakan lagi dipakai tiba-tiba mati total dan ada tulisan fastboot. Mati total ada tulisan fastboot. Ini nggak mati total dong. Xiaomi Pad 5 ini keterangannya mati total ada tulisan fastboot. Coba kita hubungkan pengecasan sambil kita lihat konsumsi arus pengecasannya seperti apa. Di USB Doctor nomor 6 ya. Coba kita hubungkan pengecasan. Dia tidak ada respon apapun, ampernya 0,0 ya. Tabletnya tidak ada respon, tidak ada fastboot atau apapun tidak muncul. Konsumsi arus pengecasannya 0,0. Kita balik, dia tetap sama ya. Ini harusnya USB normal loh. Coba ini kita gunakan charger untuk charger HP normal ya. Dia masuk ampernya 1,9 ampere. Dia bisa ngecas, tapi untuk ngecas tablet yang rusak ini dia tidak ada respon apapun ya. Ampernya 0,0 ampere. Jadi ini benar-benar mati total ya. Dicas tidak ada respon. Coba kita hubungkan ke komputer, apakah dia terdeteksi atau tidak di komputer. Ini dia, kita hubungan ke komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak ada respon apapun ya. Saat kita hubungan ke komputer dia tidak ada respon apapun. Kita coba balik USB-nya, dia tetap tidak ada respon. Jadi tablet ini benar-benar mati total. Dicas ampernya tidak masuk, dihubungan ke komputer tidak ada respon apapun. Padahal ini konektornya semuanya terpasang ya, tapi dia dicas tidak ada respon apapun. Oke ya, udah kelihatan tablet mati total. Ini LCD-nya akan saya lepas konektornya. Ini LCD-nya akan saya simpan terlebih dahulu ya. Kita akan fokus pada mesin. Ini kita lihat konektor baterainya ada dua. Coba kita lihat menggunakan mikroskop supaya lebih jelas ya. Ini dia konektor baterainya. Ini adalah konektor baterai yang pertama. Kita geser. Nah, di sini ada konektor baterai satu lagi. Jadi konektor baterainya ada dua. Banyak ya sekarang HP-HP sekarang, tablet, HP terbaru itu banyak yang konektor baterainya itu dibagi menjadi dua seperti ini. Apalagi HP-HP gaming ya. Dari Android itu banyak sekali yang konektor baterainya itu ada dua. Kita lepas kedua konektor baterai seperti ini ya. Kemudian kita akan coba hubungkan ke power supply seperti apa konsumsi arus dari HP-nya. Ini kita siapkan kabel boot dari power supply ya. Ini sama dengan konektor baterainya ya. Akan saya hubungkan seperti ini, terhubung. Ya, dia sudah terhubung. Sekarang kita akan tekan tombol power sambil kita memperhatikan konsumsi arusnya seperti apa. Kita tekan tombol power, bismillahirrahmanirrahim. Dia naik gantung sekitar 0,12 ampere ya, atau 120 mA. Dan kita lepas tombol power, dia tetap gantung. Oh, ini ampere gantung ya. Ini sudah tidak kita tekan tombol powernya, dia masih gantung di 0,12 ampere. Oke, kita lepas saja. Konsumsi arus gantung di 0,12 ampere itu paling sering bermasalah di IC RAM dan IC CPU ya. Makanya kita akan langsung saja cek IC RAM dan IC CPU-nya. Kita akan lepas ini. Ada kamera, kita simpan dulu. Dan ini semua konektor kita lepas. Kamera depan kita lepas. Dan kita lepas juga ini konektor fleksibel on off, dan kita akan angkat mesinnya. Ini dia mesinnya sudah terangkat ya. Tablet segede gaban seperti ini. Kondisi mesinnya seperti ini ya, tidak terlalu besar. Ini kita singkirkan dulu. Kita akan fokus pada area CPU di sini ya. Namun di awal kita akan angkat dulu ini kaleng penutup IC. Ini tidak kita rusak ya, kita angkat saja menyeluruh tanpa merusak lapisan penutup warna hitamnya. Nah, seperti ini sudah kita angkat, dan kita sudah melihat ada IC RAM di sini. Ini adalah IC RAM, ini adalah IC UFS, kemudian IC CPU-nya berada di bawah IC RAM. Jadi kita akan memperbaiki IC RAM, kemudian IC CPU yang berada di bawah IC RAM. Langkah pertama kita akan bersihkan ini pada bagian thermal pasta. Jadi ini ada thermal pastanya, kita akan coba bersihkan dulu. Baiklah, kita lihat di sini IC RAM dan IC UFS. Oh iya, informasi juga bahwa pada HP atau ini tablet ya, walaupun mereknya ada Xiaomi, ada Oppo, ada Vivo, mungkin ada Infinix dan lain sebagainya, itu IC-nya di dalamnya itu beda-beda. Ini contohnya ini Xiaomi, ini UFS-nya menggunakan Samsung. Ini dari Samsung ya. Kemudian RAM-nya itu dari SK Hynix. Ini untuk Xiaomi Pad 5. Apakah Xiaomi Pad 5 di dalamnya seperti ini semua? UFS-nya Samsung, RAM-nya SK Hynix?
Tidak, walaupun sama-sama Xiaomi Pad 5 itu ada yang mungkin UFS-nya menggunakan Micron atau menggunakan Toshiba. Kebetulan ini menggunakan Samsung. RAM-nya pun demikian, ada yang SK Hynix, ada yang RAM dari Samsung juga kayak gitu kan. Artinya merek HP yang sama, tipe HP yang sama itu IC-nya di dalamnya itu beda-beda dari brand yang berbeda. Kalau kita lihat ini ada kode KLUE, ini adalah UFS dari Samsung. KLUE itu kapasitasnya berapa ya? 256 GB. Jadi kita bisa membaca kalau dari Samsung sepertinya KLUD 128 GB, KLUE 256 GB, kalau KLUF itu 512 GB. Terus kalau KLUG itu 1 TB. Jadi kalau UFS Samsung itu cukup mudah ya dideteksi dari kodenya. Kalau ini KLUE 256 GB. Untuk RAM-nya dari SK Hynix saya kurang hafal ya kode-kode dari SK Hynix. Oke, kita akan fokus angkat IC RAM, kemudian nanti angkat IC CPU yang berada di bawah IC RAM. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menutupi IC UFS supaya tidak panasan. Kita gunakan ini ada lakban anti panas. Kita tutupi IC UFS-nya seperti ini ya. IC UFS sudah tertutup. Oh ya, ini ada IC power di atasnya. Kita akan tutupi juga supaya dia tidak panasan ya. Seperti ini kondisinya. Kita akan mulai mengangkat IC RAM. Langkah awal adalah kita bersihkan lem yang berada di tepi IC. Kita gunakan blower dengan panas 230, anginnya 100. Ini kan ada lem di pinggiran IC ya, ini harus kita bersihkan terlebih dahulu. Masuk paket ya, jadi alhamdulillah hampir tiap hari servisan masih masuk di tempat kami ya, walaupun kami jarang buat konten karena ya sibuk dengan servisan online, terutama itu banyak banget, antriannya itu cukup banyak. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan ya dari konsumen-konsumen seluruh Indonesia. Pembersihan lem IC saya rasa sudah cukup ya, hasilnya seperti ini. Kita akan melanjutkan dengan mengangkat IC RAM, namun sebelumnya kita akan coba panaskan dulu IC RAM-nya dengan suhu 335, anginnya 40. Kita panaskan sambil kita putar-putar ya. Jika dirasa panasnya sudah mulai merata, kita naikkan suhunya ke 365, anginnya 45. 360 cukup ya sebenarnya. Kita panaskan lagi, muter juga. Kemudian kita mulai mengangkat IC RAM. Ya, IC RAM-nya sudah terangkat ya. Kita akan lanjutkan mengangkat IC CPU. Kita panaskan dulu, muter. Dan ya, IC CPU sudah berhasil kita angkat ya. Ini dia penampakannya. Ada IC RAM, ada IC CPU. Mesin kita singkirkan dulu. Kita akan fokus pembersihan pada kedua IC ini yang sudah kita angkat tadi. Kita siapkan penjepit IC. Mohon maaf, ini penjepit IC-nya sudah legend ya, kotor seperti ini. Alhamdulillah setiap hari ini digunakan ya. Kita jepit. Ini ada IC RAM. Seperti ini. Kita lihat penampakannya. Ini dia IC RAM-nya. Kita kasih fluk di atas IC RAM. Kita siapkan solder, panasnya 330. Ini dia IC RAM-nya sudah kita bersihkan ya menggunakan solder. Kita singkirkan dulu. Kita akan lanjutkan dengan IC CPU. Proses pembersihannya kurang lebih sama dengan IC RAM ya. Kita kasih fluk terlebih dahulu. Ini ada banyak timahnya. Kita gunakan solder, panasnya masih 330. Kita geser perlahan, timahnya itu terbawa oleh solder ya. Ini. Kemudian kita juga gunakan solder wick, masih dengan panas 330 ini ya. Ini agak susah 330, kita naikkan sedikit 360. Bagian punggung dari IC CPU ini sudah cukup ya. Tinggal kita balik bagian bawahnya. Ini dia yang sepertinya selain ada sisa timah, ada juga sisa lem ya. Ini harus lebih hati-hati pembersihannya. Kita kasih fluk. Kita gunakan panas 330 supaya aman. Kita akan coba geser-geser lemnya apakah dia terbawa. Dan ya, dia bisa terbawa ya dengan panas 330. Oke, kita lanjutkan dengan solder wick. Kali ini kita gunakan panas 400 ya. Ini panas yang cukup tinggi tapi harus hati-hati. Tidak boleh terlalu lama ya berada di satu bagian, itu tidak boleh terlalu lama karena ini panasnya 400 cukup
tinggi. Oke, seperti ini kita akan coba bersihkan menggunakan pisau pembersihnya. Mana ini? Ini dia. Digunakan blower, panasnya 230, anginnya 100. Kemudian di akhir ini kita gunakan solder wick lagi ya. Jadi kolaborasi antara solder wick dan tadi pisau pembersih. Mungkin ada yang bertanya-tanya, tadi di IC itu kan ada kapasitornya, kenapa kapasitornya malah dibuang ya? Nah, itu sebenarnya banyak alasan dari teknisi ya. Salah satunya ya mungkin di awal kita tahu kapasitor pasti di sini ada fungsinya ya, untuk mungkin menstabilkan panas supaya tidak begitu panas. Yang kita maksud kapasitor ini ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buang itu supaya harapannya koneksi IC-nya itu lebih rapat, jadi tidak terganggu oleh kapasitor ya. Karena masalah utama pada HP-HP ini adalah koneksi IC, jadi terpaksa kapasitornya kita buang, harapannya nanti kita mencetak IC-nya lebih pendek lagi, jadi IC-nya lebih merapat lagi dan bisa lebih awet. Harapannya seperti itu ya. Oke, ini IC-nya sudah kita bersihkan ya. Ini tinggal kita bersihkan menggunakan cotton bed dan cairan isopropil. Kita akan lanjutkan dengan pembersihan pada mesin. Ini dia kondisi mesinnya ya. Ada sisa lem dan sisa timah. Kita bersihkan dulu dengan blower, panasnya itu 230. Kemudian berikutnya kita kasih flux ya di atasnya seperti ini, dan kita gunakan solder dengan panasnya 400. Kita geser-geserkan pada timahnya sampai dia terbawa oleh solder timahnya ya. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan dengan solder wick. Solder wicknya kita kasih flux dan kita gunakan solder, panasnya masih di 400. 400 untuk PCB aman ya, tapi kalau untuk IC itu harus lebih hati-hati. Ini sudah kita coba gunakan solder wick, kemudian kita bersihkan. Ini kita gunakan cotton bed dan cairan isopropil ya, kita bersihkan. Hasil sementara seperti ini. Akan kita lanjutkan pembersihan sisa lem yang ada di tepian, walaupun hanya sedikit, supaya tidak mengganggu proses pemasangan IC nantinya. Jika untuk lemnya sudah cukup, kita kasih flux lagi dan kita kasih timah pasta. Ini cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Timah pasta bekas ini ya, yang sudah mengering. Kita gunakan solder. Ini panasnya menggunakan 375. Kenapa saya nggak menggunakan panas 400? Karena panas 400 itu bisa membuat solder wicknya kosong, menghitam ya. Jadi kuatannya kurang kalau dia sudah kosong. Ini dia. Kemudian kita bersihkan lagi dengan cotton bed dan cairan isopropil. Hasil akhirnya seperti ini ya. Saya rasa ini sudah cukup. Jadi selain dia rata, pemampangnya juga menyala ya, tidak terlihat kusam. Jadi tujuan akhir kita kasih timah pasta dan kita ratakan adalah supaya dia rata dan pemampangnya bisa menyala seperti ini. Kita singkirkan, kita akan fokus ke IC, atau langkah berikutnya adalah pencetakan IC. Ada IC RAM, ada IC CPU. Kita akan mulai dengan pencetakan IC RAM terlebih dahulu. Kita letakkan cetakan IC di atasnya seperti ini, dan kita kasih timah pasta high temperatur ya, supaya dia lebih tahan terhadap panas. Jika dirasa sudah rata, kita jepit menggunakan pinset. Kemudian kita siapkan blower dengan panasnya 335, anginnya 40. Kita lihat ya nanti proses pembentukan bola-bola timah ya. Tuh kan, dia mulai membentuk sendiri. Kita geser, dan ya semuanya sudah terbentuk. Namun ini masih belum rata ya. Coba kita ratakan dulu menggunakan pisau. Pisaunya di mana ini? Pisau khusus IC. Ini nomor 23 ya. Kita ratakan seperti ini, dan terlihat ada yang sudah rata, ada yang masih belum rata. Makanya kita kembali kasih timah pasta di atasnya. Kemudian kita bersihkan menggunakan tisu. Kita kembali jepit pinset dan kembali kita panaskan. Proses pembentukan bola timahnya itu satisfying ya. Nah tuh. Oke, sudah terbentuk. Kemudian kita kembali ratakan. Ini sudah cukup rata ya. Kemudian di akhir kita gunakan apa ini? Flux khusus dari Amaway. Beda dengan yang tadi ya. Tadi kita gunakan mekanik, tapi untuk IC ini kita gunakan dari Amaway. Amaway tipenya berapa ini? M50. Dan kita kembali panaskan. Tujuan flux di air adalah supaya
bola-bolanya itu bisa benar-benar rata ya. Ini dia hasil akhirnya, dia terlihat rata ya. Coba kita lepas dari cetakan. Nah, ini dia. Saya rasa ini sudah rata, siap nantinya untuk kita pasang. Kita lihat dulu. Aman ya. Kita singkirkan. Kita lanjutkan pencetakan IC CPU. Prosesnya kurang lebih sama dengan pencetakan IC RAM, sehingga ini videonya akan saya percepat saja. Ini jika masih ada kotoran seperti ini, kita bersihkan dulu ya, sampai dia benar-benar bersih, supaya tidak mengganggu proses pencetakan. Kalau dipaksa posisi kotor kayak gitu, nanti bisa membuat hasil cetakannya tidak rata ya. Proses pencetakan IC RAM dan IC CPU sudah selesai kita lakukan. Hasilnya seperti ini ya. Ini sudah siap untuk kita pasang. Coba kita zoom bagian CPU-nya. Udah rata ya. Proses berikutnya adalah pemasangan IC. Kita siapkan ini mesinnya. Kita pasang IC CPU di atasnya. Ini harus kita samakan ya. Ini ada dua kapasitor, berarti posisinya seperti ini. Nggak boleh kebalik ya. Kita presisikan IC-nya. Udah presisi, kita gunakan blower panas 335, anginnya 40. Kita coba putar posisinya supaya panasnya tidak bertumpu pada satu titik ya. Ini dia pemasangan IC CPU, saya rasa sudah selesai. Coba kita dinginkan terlebih dahulu. Kita gunakan kipas tuyul 2 UL. Jika dirasa ini sudah cukup dingin ya, sekarang kita coba kembali hubungkan ke power supply. Apakah sudah ada perbedaan ya? Tadi di awal itu gantung di 0,12 mA, 0,12 ampere. Sekarang coba kita tekan tombol power. Aduh, ini agak susah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dia naik melebihi 0,2 ampere, kemudian naik turun ya. Coba kita lepas tombol powernya, dia kembali ke 0. Udah ada perbedaan ya. Tadi di awal itu cuma gantung di 0,12 ampere. Sekarang sudah tembus ke 0,2 lebih ya. 0,20 lebih. Tuh kan, dia naik, turun lagi, kemudian kita lepas, dia kembali ke 0. Ini pertanda bagus. Normalnya ya seperti itu. Ini belum kita pasang IC RAM ya. Sekarang kita coba pasang IC RAM. Oh iya, itu tadi saya sampaikan pertanda bagus bukan berarti sudah normal ya, tapi syarat untuk normal sudah terpenuhi. Konsumsi harus seperti itu ya. Ini kita lihat di sini ada titik, di sini juga ada titik. Kita samakan titiknya, ketemu sama titik ya. Jadi patokannya adalah itu, ada titik di punggung CPU dan titik di punggung IC RAM. Titiknya kita samakan. Blowernya masih sama, panasnya di 335, kemudian anginnya di 40. Sudah cukup pemasangan IC RAM, kita dinginkan terlebih dahulu. Ini sudah cukup dingin ya. Mungkin ada yang penasaran konsumsi arusnya seperti apa setelah kita pasang IC RAM ya. Kita akan tes juga setelah pasang IC RAM. Biasanya kurang lebih sama ya, dia naik turun melebihi 0,2 ampere. Coba kita perhatikan, kita tekan tombol powernya. Ya, kurang lebih sama seperti tadi ya, menggunakan IC RAM atau tanpa IC RAM. Berikutnya kita akan siapkan perangkatnya. Kita akan pasang mesin ke perangkat. Ini belum kita pasang LCD ya.
Ini IC RAM-nya terlihat. Coba ini perangkatnya sudah kita pasang semuanya. Di awal tadi kita hubungan ke pengecasan tidak ada konsumsi arus sama sekali. Sekarang saya coba hubungan ke pengecasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada konsumsi arus 0,5 ampere. Aduh, ini 0,5 ampere biasanya baterai habis ya. Tapi udah ada perbedaan ya. Tadi di awal belum kita lakukan perbaikan, konsumsi arusnya 0,0 ampere. Setelah kita lakukan perbaikan, konsumsi arusnya 0,5 ampere. Sekarang langkah berikutnya coba saya cek tegangan baterainya masih berapa sih. 2,7 volt ya, 2,7 volt berarti kehabisan ya. Syarat bisa dicas itu minimal ada 3,3 volt. Makanya kita akan lakukan suntik tegangan pada baterai terlebih dahulu ya. Baiklah, ini tadi sudah kita lakukan suntik tegangan pada baterai ya. Kita akan coba ukur berapa voltasenya. Sudah ada 3,29 volt. Nah, coba kita cas, kita hubungan pengecasan 0,4, 0,6, 1,1. Sudah ada perbedaan ya. Tadi hanya 0,5, sekarang sudah ke 1,1. Ini masih kehabisan baterai tapi ampernya sudah bisa masuk. Coba sekarang kita pasang LCD-nya. Dan kita cek, hubungkan ke pengecasan. Bismillahirrahmanirrahim. 0,5, 1,1. Muncul baterai kehabisan. Ya berarti benar sekali ya. Tadi belum kita suntik tegangan, dia hanya mentok di 0,5 karena baterainya habis. Setelah kita suntik tegangan pada baterai, dia muncul seperti ini ya, baterai kehabisan. Kita tunggu dulu sampai dia isi. Ini dia sudah muncul 1%. Kita coba paksa nyalakan 2% ya. Kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul Mi. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu atau tidak. Dan ya, dia bisa sampai ke menu ya. Wih, mantap. Oh, ada pinnya. Nanti kita mintakan pinnya ya. Ini kameranya belum kita pasang semua, masih ada di sini. Dia sudah nyala, dia bisa sampai ke menu, namun di sini ada pinnya. Jadi kita nggak bisa membuka ya. Nanti kita minta dulu. Untuk selanjutnya kita melakukan pengecekan keseluruhan fungsi. Kemudian nanti kita lihat di sini mesinnya. Masih terlihat ya IC RAM-nya, kemudian IC UFS. Nanti kita kasih thermal pasta ulang atau thermal pad ya. Ini ya, kalau perbaikan di tempat kami ya selesai kita kasih. Ini ada thermal pasta, ini ada thermal pad. Biasanya itu di dalamnya thermal pad, kemudian ditutup pelindungnya, kemudian di luarnya thermal pasta. Atau yang tidak memungkinkan ya hanya thermal pasta saja, supaya dia bisa lebih dingin ya dan dia lebih awet lagi. Ini sudah menyala sampai ke menu, tinggal kita minta pinnya nanti. Oh iya, sekedar iklan juga di tempat kami ya. Kita sudah menyiapkan alat-alat servis iPhone ya. Jadi dari dulu kita itu nggak terima servis iPhone, tapi insya Allah kita mulai belajar iPhone. Dan kedepannya kalau ada yang mau servis iPhone ya kita coba terima ya. Kita akan belajar iPhone. Insya Allah kita belajarnya hati-hati ya. Ini ada alat preheaternya lengkap. i3 Pro dari iPhone berapa ini ya? iPhone X sampai iPhone berapa tadi di keterangannya? Dari iPhone X sampai iPhone 15 itu sudah ada preheaternya. Kemudian ini kita juga punya apa namanya GCID V1S Pro kita punya ya, masih baru, belum pernah kita pakai ya, karena kita baru mau terjun ke dunia iPhone. Ini ada apa lagi nih? Untuk repair True Tone, kemudian ini apa ini? Oh, ini untuk repair baterai dari iPhone 15 sampai dari iPhone 8 sampai 15 Pro Max. Kemudian ini True Tone juga ya. Kemudian ini ada kabel boot dari Sunshine ya, ini untuk booting iPhone. Jadi insya Allah kedepannya kalau ada tawaran servis iPhone ya coba kita terima ya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solar panas, mantap.